Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, pemerintah Indonesia diminta mengambil pelajaran dari gejolak politik yang terjadi di Korea Selatan yang berujung pada pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol terkait pemberlakuan darurat militer pada Sabtu 7 Desember 2024 lalu. Hal itu disampaikan Ketua DPP Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat Indonesia Henwira Halim dalam Gelora Talks yang bertajuk tema Gejolak Politik di Negeri K-pop, Ada Apa? Pada Rabu 18 Desember 2024 sore, yang juga dihadiri oleh pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Ari Afriansah, dan akademisi hubungan internasional Universitas Parahyangan Ratih Indraswati. Artinya secara pengguna sosial media, dan apalagi kan mereka ini hobinya sama kan? Ya. Artinya sudah biasa. Sebut saja satu ideologi. Jadi udah tergabung dalam forum-forum atau kanal-kanal komunikasi yang akhirnya memungkinkan mereka berkomunikasi massal dan cepat. Karena sebelumnya kan mereka tanpa ada gerakan politik pun day by day mereka membincangkan soal K-pop itu kan. Betul, pasti. betul. Itu kan istilah channelnya, Ya, WA grupnya sama jelas, gitu ya. Frekuensinya sama. Ya, dan itu juga karena tingkat pendidikan mereka ini kan cukup tinggi ya, dan cukup merata. Sehingga penggunaan sosial media itu juga informasi beredar, mereka lebih punya filternya, instrumen untuk memfilter informasi. Betul. Nah, dan kadang kalau kita lihat di Indonesia ini sebenarnya juga pernah kejadian nih baru-baru ini di bulan Agustus kemarin ya, ketika ada putusan MK dan ketika di parlemen kita mau meloloskan undang-undang. Nah, itu kan juga keluar demo, dan itu kan demo yang di Indonesia ini kan soal juga undang-undang pilkada. Iya, yang dengan ada gambar Garuda peringatan darurat. Nah, itu kan diawali juga oleh apa istilahnya penggiat komunitas. Komunitas Wibu kalau di Jakarta ini ya. Artinya memang yang kelompok yang memang punya hobi yang sama, kesenangan yang sama, udah biasa berkomunikasi, dan mereka yang akhirnya langsung melancarkan menyebarkan itu sehingga bisa menggalang, memobilisasi masyarakat secara luas. Berita berikutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menghadiri peresmian Universitas Negeri Jakarta menjadi PTBNH dan bersiap terbang menjadi universitas kelas dunia. Berlangsung pada Selasa 17 Desember 2024 lalu, acara tersebut diresmikan di kampus B Sports Hall Universitas Negeri Jakarta. Menyosialisasikan perubahan statusnya kepada pemangku kepentingan sekaligus menunjukkan komitmen UNJ dalam mencetak lulusan berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat. Transformasi ini diharapkan menjadi katalisator perubahan, memperkuat kolaborasi, dan membawa kemajuan di berbagai bidang, sehingga UNJ dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional dengan lebih adaptif, inovatif, dan mandiri. Menurut Anies Mata, sekarang saatnya UNJ menjadi salah satu lokomotif kemajuan bangsa dalam bidang ilmu pendidikan dan ilmu umum, serta menjadi mercusuar nilai-nilai luhur. Berita ketiga, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menghadiri dan berpidato dalam agenda refleksi akhir tahun Majelis Ulama Indonesia Pusat. Berlangsung pada Senin 23 Desember 2024 lalu, acara refleksi akhir tahun MUI Pusat itu berlokasi di gedung MUI Pusat Aula Buya Hamka. Menjadi keynote speaker, Haji Muhammad Anies Mata LC menyampaikan visi misi politik luar negeri Indonesia yang masih memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dengan kata lain, MUI dan Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Dan sekarang ini gelombang solidaritas dari selatan-selatan ini juga menguat, dan ketika nanti Indonesia masuk resmi menjadi anggota BRICS, pada dasarnya kita ikut menguatkan posisi selatan-selatan ini. Basisnya adalah semangat solidaritas. Dan karena itu kalau kita melihat di luar dari negara Islam yang mendukung kemerdekaan Palestina, hampir semua negara selatan itu mendukung kemerdekaan Palestina.
Yang ketiga adalah halaman kemanusiaan kita, di mana kita dihubungkan dengan seluruh penduduk bumi dalam satu tatanan bersama yang kita sebut dengan tatanan global. Berita selanjutnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fahri Hamzah, mengunjungi Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Bersilaturahmi dengan PJ Wali Kota Bima, Haji Muhtar. Dalam pertemuan tersebut, Fahri Hamzah mengungkapkan harapannya agar Kota Bima dan Pulau Sumbawa mampu memanfaatkan potensinya untuk mencapai perubahan signifikan. Ia menegaskan pentingnya mendesain ulang masa depan wilayah tersebut dengan pendekatan yang lebih visioner, serta menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembentukan daerah otonomi baru atau DOB, termasuk kemungkinan hadirnya Provinsi Pulau Sumbawa. Berikutnya, kami mengucapkan selamat kepada salah satu program Gelora TV, yakni Kamis Manis, yang telah mencapai 100 episode. Semoga terus menjadi sarana dakwah yang bermanfaat bagi pemirsa Gelora TV. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Always. And you ain't gotta do a thing to get that love. You ain't gotta act nice to get that hug. It don't matter if you stuck inside that mud, the sun's still gonna be shining down on us. If you ever felt left out, burdened or weak, I promise that the lie straight from the enemy. Coming for your mind, body, soul, and energy. But do not be deceived, cause you are loved, you are chosen, your body is... Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Mutia beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.